iddah masalah perempuan ini ekonomi rendah misalnya, punya anak 2 atau 3, bapaknya mati, kan yang jelas yang nyari nafkah kan ibunya. Caranya iddah bagaimana ini? Oh, ya, oke. Atau begini pertanyaannya. Seorang istri yang dalam masa iddah karena ditinggal mati, arba'ata asyuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Itu bolehkah dia bekerja sementara tidak ada yang memberikan nafkah? Thank you. Good. Masalah wudhu ini, air aqua gimana? Ya nanti dulu, mau dijawab. Orang iddah, terutama idawah mutawaffa anha, orang yang ditinggal mati. Kayak kemarin itu umroh Agustus itu, ada jamaah saya, suami istri udah bikin paspor, bayar udah lunas, baru bikin paspor seminggu, nggak sakit nggak apa, wafat. Akhirnya saya bilang, Pak Rohani coba dikonfirmasi. Mereka bilang, ini gimana kelanjutannya, mau diambil duit atau gimana? Terus jawabnya, ibunya maksa kepengen berangkat. Nggak bisa, saya bilang, karena dalam masa iddah. Nah ini saya pernah kecolongan, Pak. Dulu orang langkap gitu ya, apa namanya, langkap, ngetan, menggala ya. Nah itu ada ibu-ibu tua. Di sana juga didorong. Sampai pulang, kemudian seminggu pulang umroh, wafat juga. Saya takziah di sana. Saya kaget. Ya Allah Gus, bapaknya bedurung 40 dina, kuburannya masih garing, ki ibunya nyusul. Hah? Tapi saya nggak tahu kan? Berarti saya nggak dosa. Nah ini saya tahu. Anaknya minta, bah ini ibunya kepengen berangkat aja, nggak bisa. Sudah suruh kesini aja anaknya, tak omongi sama saya. Akhirnya datang, Mas, punten ya Mas. Ini secara fikih, secara hukum, ibu jenengan dalam masa iddah. Wong iddah itu nggak boleh ndeleng halimi, nggak boleh nyandang, nggak boleh paes, nggak boleh mana-mana. Nutup diri, nutup dirinya itu juga ta'abbudan karena ibadah. Ibadah loh Pak. Mulanya anggerana wong ditinggal mati, egreg. Tapi wong Bumi Ayu kakek Pak kayak gitu Pak. Belum 40 hari sudah sampai di Candi Prambanan. Udah ada sampai di Candi Borobudur. Dan saya pernah itu orang Bumi Ayu, karena saya kenal. Waktu suaminya meninggal belum 40 hari, baru seminggu. Update status di Prambanan. Saya komen, jenengan dalam masa iddah. Apa jawabnya? Boring. Astaghfirullahaladzim. Saya bukan apa-apa. Iya dianya dosa, kasihan pula mayitnya Pak. Oke, satu. Kemudian pertanyaannya, lalu orang ditinggal mati seorang janda, anaknya 4. Anaknya kuliah, harus selesai, nggak ada yang ngasih nafkah. Mestinya Pak, secara hukum siapa yang ngasih nafkah? Keluarga suami Pak. Nah di sini Pak, ahli waris tuh di sini nih Pak. Khianatnya ahli waris tuh di sini nih. Begitu ada warisan minta nggak dikasih, ngamuk. Tapi begitu ada anak yatimnya yang susah, mana yang perhatian? Mana yang bertanggung jawab? Sini Pak. Khianatnya ahli waris itu. Kira-kira sekarang gini, ada orang seperti itu, yang bertanggung jawab siapa? Itu mestinya keluarga suami Pak aslinya. Kemudian ahli saudara-saudaranya itu loh. Tapi kan hari gini nggak ada Pak orang kayak gitu Pak. Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Nah kemudian, maka kalau pertanyaannya bagaimana bisa kerja atau tidak, saya menggunakan kiasnya begini. Ketika ada seorang dalam masa iddah, itu nggak boleh keluar dari rumah Pak. Dilalah gasnya habis. Saya contohkan dengan gas, berasnya
tidak ada orang yang minta ditolong untuk membelikan. Maka boleh dia keluar hanya untuk kebutuhan itu. Oke? Boleh? Tuku gas, warungnya ning di samono, oh nggak boleh ngobrol apa maning anak garangan Halimi. Tua-tua garangan, Pak. Itu nggak boleh, dan itu pun nggak boleh dandan, nggak boleh napa-napa, yes pokoknya melaku. Tuh, garangan gue kayak pikirannya Pak, nabrak Halimi. Jadi apa? Bu, tuku gas. Ya wis balik lagi. Nggak boleh mampir, nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, mencari nafkah. Istri yang dalam masa iddah tidak ada lagi, dan tulang punggungnya adalah istri yang dalam masa iddah. Kalau nggak kerja, nggak makan. Boleh? Boleh. Tapi secukupnya. Mana nih secukupnya? Per hari saya sama anak ini butuh duit 100.000. Kalau kita sudah dapat untung 100.000, wajib close. Wis oli untung 1.000 kanggo mangan tuku beras, balik wajib. Nggak boleh nunggu sampai jam 4 sore kayak wong kae. Nggak bisa. Kenapa? Itu namanya darurat. Darurat, tapi darurat ketika itu diperbolehkan, itu diukur dengan besar kecilnya. Lah daruratnya 100.000 ya Pak. Lah 100.000 sudah dapat, berarti sudah tidak darurat. Maka kalau dilanjutkan jadinya haram. Audio Jungle.